Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jago digital, rekan-rekan semua. Selamat datang di channel Jago Digital. Semua rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Setelah beberapa hari tidak pernah ketemu, hampir 2 pekan lebih kita tidak membuat video karena sesuatu dan lain hal. Nah, hari ini kita ketemu lagi untuk membahas masalah konten-konten yang ada di channel Jago Digital. Nah, untuk teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Office Word untuk pemula rekan-rekan ya. Jadi Microsoft Word seperti ini tampilannya rekan-rekan ya. Teman-teman semua, di langkah pertama untuk tutorial cara mengatur format teks di Microsoft Word ini, pertama kita membuka dulu. Sekalian kami menyampaikan cara membuka dokumen ya. Kita cek kembali di tutorial sebelumnya kita sudah menyampaikan membuat dokumen. Nah, untuk di video kali ini kita akan mulai dengan cara membuka dokumen kita. Kita mau melanjutkan pekerjaan kita di Microsoft Office Word. Jadi ini ada 2 tahap, bisa kita membuka format yang sudah kita buka, misalnya melanjutkan pekerjaan, atau kita lembar kerja baru. Lembar kerja baru sudah kami praktekkan pada video sebelumnya. Nah, untuk saat ini kita masuk di membuka file. Jadi kita masuk di sini di folder. Untuk di sini saya buka foldernya, ini ada di dokumen saya. Jadi untuk sebelumnya kita itu ini ya, Jago Digital, laporan pertanggungjawaban kegiatan. Nah, kemudian kita buka. Nah, setelah terbuka seperti ini, tulisan ini yang mau kita format teman-teman, langsung lanjut. Yuk di like, comment, share, dan sebanyak-banyaknya, dan paling penting adalah subscribe-nya teman-teman, agar video dan channel ini semakin bermanfaat teman-teman semuanya. Nah, kita akan format teks ini supaya bisa lebih bagus dan mantap kelihatannya. Jadi setelah kita buka, jadi yang pertama misalnya, bagaimana cara kita untuk menebalkan, memiringkan, atau menggaris bawah. Menebalkan itu bold, memiringkan italic, dan garis bawah underline. Nah, kita pertama biasanya yang seperti ini berada di kita tebalkan ya, yang ini misalnya kan topiknya, misalnya kita tebalkan ini. Menebalkan tulisan di sini ada 2 caranya. Yang pertama, ini sudah terbuka di tab home-nya, di menu home-nya. Di sini sudah ada perintah di sini untuk menebalkan. Oke, misalnya ini bold, kita klik 1 kali, dia akan tebal secara otomatis. Nah, kemudian saya kembalikan Ctrl Z ya ke posisi semula. Nah, cara yang kedua untuk menebalkan, tetap kita boleh, ini mau kita perintah di keyboard, langsung bisa kita di keyboard itu bisa kita langsung klik, tekan Ctrl B, itu namanya Ctrl bold. Nah, seperti ini, kira-kira begitu ya. Jadi mudah untuk menebalkan tulisan kita. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman semuanya, bagaimana cara misalnya kita mau ini tulisannya miring. Yang ini sudah tebal. Nah, ini tebalkan juga. Kemudian kita mau miringkan. Nah, seperti apa? Misalnya kita mau memiringkan ini. Untuk memiringkan ini juga ada 2 caranya. Pertama kita blok dulu, dan dipilih ini italic, klik 1 kali, kita tekan ini, yang ini teman-teman ya, ini ya, bisa dilihat, dicek ini. Nah, dia akan miring secara sendiri. Cara pertama saya kembalikan. Nah, kemudian cara yang kedua, kita blok kembali, kemudian Ctrl I, tekan Ctrl I di keyboard kita. Nah, juga otomatis akan miring dengan sendiri. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita mau memberikan garis bawah ini. Misalnya kalau memberikan garis bawah sih, misalnya yang paling biasanya kopnya juga kita beri dia garis bawah, atau namanya itu underline. Kita coba ini ya,
kopnya ini, kopi yang di sininya kita kasih dia garis bawah. Caranya kita blok dulu, kita garis bawah. Kemudian yang kita di tab home kita ada ini, yang ini bisa ditekan satu kali, underline. Nah, maka dia akan tergaris bawah. Itu cara pertama. Cara kedua untuk membingkang ini kita blok, kemudian Ctrl U. Nah itu juga apa namanya caranya. Nah jadi ini sudah ada garis bawahnya teman-teman. Ini insyaallah ini kan sangat mudah diikuti oleh teman-teman semuanya. Nah dan langkah selanjutnya teman-teman, bagaimana kalau misalnya kita mau mengubah jenis dan ukuran font yang ada di sini. Ini ukurannya standar Calibri. Jadi saya mulai merubah di sini yang pertama, kita ubah tulisannya. Kita blok ya. Di semua kata yang mau kita perintah teman-teman, tetap rumusnya kita bold. Kita bold ini. Kemudian, nah cari di sini di tab home ini ada format font ya, font. Ini di sini. Kita klik ini sudut panahnya ini yang kecil. Kita klik ini sudut panah kecil. Kita klik satu kali, kemudian kita cari keinginan kita yang sesuai digunakan, yang mana kita gunakan, apakah misalnya agensi FB, Algerian, ini ya, atau yang ini model dan sebagainya. Nah untuk kita kali ini saya pakai misalnya ini Aptos ya, saya ganti ke Aptos. Ini tahu format laporan yang paling sering digunakan biasanya menggunakan tim instrumen. Saya ke tim instrumen. Kalau misalnya ada format yang sudah kita hafal namanya, bisa kita klik tulis langsung di sini. Di sini klik, ketik tim newsroom. Ya ini ya tim newsroom. Ini yang ini di bawah. Ya kita sudah diarahkan ke sini. Kita klik atau apa? Nah ini dia. Nah itu cara mengganti format tulisan atau form ya. Nah selanjutnya teman-teman kita akan bagaimana cara mengubah besarnya. Jadi ini besarnya ini standar ya 11, ini secara otomatis. Misalnya kita mau besarkan dia sampai di 14. Jadi yang kita blok, kemudian ini klik yang kecil ini di sampingnya, di samping form itu ada size, ini size form. Jadi kita klik satu kali, nah dia akan turun sesuai keinginan kita. Tadi 11, saya mau ke 16 misalnya. Nah seperti ini. Itu sudah berubah ke 16. Itu cara pertama. Nah cara kedua saya kembalikan. Cara kedua untuk membesarkan tulisan ini kita tetap blok di keyboard kita. Di keyboard bisa kita tekan Ctrl, kemudian tekan garis ada di keyboard kita yang modelnya buka kurung tapi dia bukan bundar tapi rata, buka kurung rata. Jadi buka kurung rata itu mengecilkan, yang kita lihat, kita perhatikan ini tulisannya sini size-nya. Saya sudah blok ini, perhatikan sini size-nya di sini. Saya tekan Ctrl dan buka kurung yang ini tadi lurus. Nah, dia berubah jadi 10, 9, 8. Nah, kita di Ctrl kemudian tutup kurung ini yang bukan bundar yang rata, balok seperti balok rata, kita tutup kurung balok rata, tidak terlalu tahu namanya juga. Nah, penutupnya akan membesarkan. Kita klik sampai 16. Nah, dia sudah berubah jadi 16. Itu untuk yang keyboard. Tinggal teman-teman memilih yang mana paling bagus dan mana yang ingin digunakan ya. Tapi tergantung dari kebiasaan dan cara teman-teman untuk kerja di Word. Nah, selanjutnya teman-teman, di bagian selanjutnya bagaimana cara untuk mengubah warna teks. Ini dominan hitam ya, semua tulisannya hitam. Ini bisa kita rubah warnanya teman-teman. Misalnya ini pendahuluannya, saya rubah warnanya ya. Ini akan misalnya jadi 12, kelihatan sedikit. Saya perbesar sedikit teman-teman. Jadi cara mengubah warna ini kita blok. Jadi rumusnya semua kata yang kita perintah kita blok. Nah di sini sudah ada naik di sini. Ini secara otomatis, tapi tidak semua laptop seperti ini secara otomatis karena ini Windows Update dan Word-nya juga update. Nah setelah kita blok, kita perhatikan saja di tab Home. Kita lihat di sini, ini yang paling sering digunakan. Nah untuk mengubah warna teks itu ada di sini.
font color ya, jadi ini warna teks. Kita tekan ini. Kalau ini sudah ada merah dalam, tapi kalau ada warna lain kita tekan ini untuk cari warna. Misalnya saya mau yang warnanya hijau, kelihatan, atau saya mau yang warnanya biru, warna biru. Nah, itu. Jadi itu cara mengubah warna teks teman-teman ya. Ini sudah warnanya sudah menjadi biru teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana cara untuk menggunakan highlight pada teks? Tahu biasanya ini highlight itu yang seperti ada stabilonya teman-teman. Misalnya ini yang latar belakang ini, saya mau kasih dia highlight yang latar belakang ini, saya mau kasih dia highlight teksnya. Nah, di highlight teks teman-teman itu seperti memberikan stabilo, menandai. Bisa kita cek di sini sebentar, kita blok. Kemudian di tab home, masih di tab home, ada di sini teman-teman. Ini teks highlight color. Ini bisa kita ini. Kalau ini sudah warna kuning, kalau misalnya ada warna keinginan, kita klik di sini. Saya pilih warna kuning, tetap warna kuning. Nah, dia sudah ada ini warna belakangnya. Ya, menghilangkannya, menormalkan selain dari Ctrl Z. Itu hanya bisa kalau misalnya baru sudah kita lakukan, belum kita save. Begitu kita Ctrl Z, dia akan kembali seperti normal. Tapi misalnya kayak ini tadi sudah lama, bisa kita kembalikan, tetap ini tadi warna kuning. Nah, cara mengembalikannya, kita tetap blok, dia masuk lagi di sini, text highlight color, dan di bawahnya ada no color, jadi tidak ada warna. Oke, kita kasih warna ya, biar kelihatan. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana cara mengatur spasi dan jarak antar teks? Nah, ini saya kembalikan kembali. Nah, spasinya ini kita bisa cek di sini berapa spasinya ini, misalnya kopnya. Kita bisa lihat di sini, ya, line and paragraph and spasi. Sini, ini spasinya belum dicantumkan di sini, belum kelihatan. Saya normalkan ya, saya hilangkan, tidak ada perantara. Tidak ada perantara, sudah bebas, tidak ada antara spasinya. Kita remove di situ. Masuk afternya. Nah, sisanya ini kita sesuai keinginan kita, dia mau spasi berapa, 1,0, tahukah 1,5 atau 1,15 ya. Kalau ini 1,5. Kira-kira mana? Saya pilih saja yang saya gunakan itu 1,15 ya. Seperti ini. Nah, antara ini dengan ini ada jarak, ini ada spasi di sini. Ini bisa antara ini dengan ini di bawah, ini space namanya, jarak. Ini jarak atas bawah ya. Ini bisa kita cek di sini. Bisa kita kasih misalnya 15, 1, tetap bisa teman-teman. Tergantung dari yang mana gitu. Keinginan kita. Saya kasih ini untuk spasi 1 saja ya teman-teman, jaraknya. Nah, untuk spasi ini kalau tidak sesuai keinginan kita, bisa saya kembalikan dulu semula. Misalnya kita disuruh diperintahkan untuk 2,0, kita spasi dia 2,0. Itu, tapi itu tadi hilangkan tadi yang ada lagi ini di sini. Ya, semua ini kita hilangkan semua spasi. Ini sudah 2,0. Tahu kita disuruh spasi 1,0 atau 1,15 atau 1,5. Nah, kita pilih yang 1,5 ya. Ini sudah ya, spasinya 1,5 seperti itu. Di menu take home kita blok dulu mengikuti spasi dan cari take home di sini. Nah, itu untuk mengatur spasi dan jarak teksnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, ya, itu langkah selanjutnya. Sebelum kita lanjut, yuk sekali lagi yang baru nonton channel ini, yuk di like, comment, and share, dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Jangan baru nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana caranya kita mengatur alignment atau mengatur rata kerjanya ini. Saya dari atas ini, saya perkecil ya. Misalnya
Ini kan posisinya seperti ini, biasanya kebanyakan judul atau topik itu berada di tengah. Jadi kita blok dulu, masuk di menu home, dan cari ini alignment center. Yang sini. Nah itu sudah. Ini ada dua cara. Itu cara pertama tadi saya kembalikan. Kemudian cara yang keduanya, singkatnya kita bisa langsung Ctrl E, dan Ctrl E di keyboard kita. Itu dia sudah ke tengah. Misalnya kebanyakan laporan kerja yang seperti ini kita bisa biasanya itu dia menggunakan ini Justif ya. Kita pilih ini letak. Oh ya, jangan diblokir ya yang ini. Kalau ikut ini kita tekan enter satu kali, dia tidak akan ikut lagi. Nah untuk selanjutnya, setelah meletakkan kiri kanan tulisan ini belum juga saya ganti ininya, saya naikkan di jenis tulisan ukurannya 12. Nah kemudian selanjutnya teman-teman, kita akan clearing format, bagaimana mengembalikan format sebelumnya. Jadi ini sudah seperti ini, kita mau kembalikan di posisi semula, langsung saja kita blok semuanya, Ctrl A, tahu blok semua di sini. Jadi kontrol ada dua caranya, bisa menarik di sini atau bisa kontrol A sesuai dengan keinginan teman-teman atau yang mudah digunakan teman-teman. Kontrol A di sini kita blok semuanya, dan ini ada clear formatting, jadi semua akan kembali seperti normal seperti semula. Seperti itu. Nah kecuali yang ini tidak normal kembali, ini bisa kita kembalikan dengan tadi menggunakan cara seperti ini color. Seperti itu teman-teman. Tahu tetap kita mengembalikan di keyboard kita itu bisa kita akan Ctrl Y, teman-teman boleh posisi semula. Sudah tidak bisa, ini sudah terhapus semua formatnya. Kalau misalnya mau diformat kembali, nanti kita blok kembali dan kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah seperti itu cara untuk format teks yang ada di Word. Ini adalah cara mudah yang kita berikan ke teman-teman. Semoga bisa kita ikuti dengan baik, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Ya, untuk yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita agar video ini semakin berkembang dan channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang teman-teman. Salam sukses, jaga kita. Bye.